Teman-teman, ketemu lagi di channel Amri Abdi. Kali ini kita akan membahas masalah pitung kejawen. Jadi ini ilmu yang digunakan sampai saat ini untuk memperhitungkan masalah perjodohan. Jadi mungkin di antara anda nanti yang cewek kepengen itu, oh ini nanti jodohnya saya seperti apa, hitungannya seperti apa, nanti kita bisa ulas di sini. Dan juga ilmu kejawen ini ternyata masih digunakan sampai sekarang, dan yang pasti jodoh mati rezeki itu memang di tangan Tuhan. Ini hanya ibaratnya membantu untuk perhitungan. Jadi boleh percaya maupun tidak, ini hanya sebagai gambaran saja, dan ini hanya sebagai bentuk untuk melestarikan ilmu leluhur, ilmu kejawen terutama. Oke, tanpa berpanjang lebar, sekarang kita mulai menghitung. Caranya seperti apa sih? Ayo. Di sini ada yang namanya hari pasaran. Ini hari pasaran yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Sedangkan kalau hari tetap sama ya, ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, untuk pasaran dan hari itu ternyata ada nilainya kalau di kejawen itu. Nah, contohnya seperti ini. Pahing itu nilainya 9, Pon nilainya 7, Wage nilainya 4, Kliwon nilainya 8, Legi nilainya 5. Terus kalau untuk hari kelahiran itu ada nilainya juga. Minggu itu nilainya 5, Senin nilainya 4, Selasa nilainya 3, Rabu nilainya 7, Kamis nilainya 8, Jumat nilainya 9, Jumat nilainya 6, Sabtu nilainya 9. Sekarang kita mencoba untuk misalkan namanya cewek itu Siti. Siti ini lahir pada Senin Kliwon. Senin Kliwon berarti Siti ini nilainya 4 sama 8. Ini Senin, ini Kliwon, nilainya 8. Ini berarti nilainya sini 12. Terus ada lagi cowoknya. Cowok namanya siapa? Joko misalkan. Joko ini lahir di Jumat Pahing. Jumat Pahing berarti Jumat itu nilainya 6, Pahing nilainya 9. Berarti 6 ditambah 9. Ini sama dengan 15. Nah, antara Joko dan Siti ini lantas nilai yang ada di sini ini ditambahkan. Ini berarti dia itu nilainya 27. Nah, nilai 27 ini nanti disamakan dengan hasil yang ada di sini. Jadi untuk hasilnya dihitung kejawen itu ada 30. Ini langsung saya bikin di sini ya. Satu namanya pegat, kedua itu ratu. Kalau hasilnya 2 ratu, nanti hasilnya 3 ini jodoh, 4 ini topo, kalau 5 ini tinari, kalau 6 ini namanya padu. Nah, kalau dapat padu ini bahaya, berarti kan dia nanti ada kemungkinan tiap hari padu terus. Nilainya 7 itu sujanan. Terus 8 itu pasti. Nah, sebenarnya hanya ada 8 ini saja. Sedangkan kalau untuk urutan ini tinggal diulangi lagi, mulai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini tinggal dihitung aja dari pasti, berarti 9 ini masuknya ke pegat. Itunya gitu terus. Pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan. Ini 15. Sekarang kalau 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini kan tadi kita sudah sampai ke sujanan ya di sini ya. Ini sujanan. Sujanan ini
nilainya 15, habis hujanan kan pasti. Ini pasti pegat lagi, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sudah sujanan pasti lagi, pasti atau pasti ya, pasti pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu. Nah, ini nilainya sudah 30 ya. Nah, dari nilai 30 ini tinggal dimasukkan. Oh, ini ada lagi ya ternyata. Sampai 36 ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ini tadi habis padu, di sini sujanan, ini pasti lagi, pegat, ratu, jodoh, topo. Jadi secara ini kita ulangi ya. Satu pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, pesti, pegat, ratu, jodoh, topo, tinari. Ini 13, kalau sudah 13 ini tinari, 14 padu, 15 sujanan, 16 pesti, 17 pegat, 18 ratu, 19 jodoh, 20 topo, 21 tinari, 22 padu, 23 sujanan, 24 pasti, 25 pegat, 26 ratu, 27 jodoh, 28 topo, ini 28 ini kesini ya, ini topo, 29 tinari, 30 padu. Nah, terus untuk tambahan 31 itu sujanan, 32 pasti, ini ya 32 pasti, 33 pegat, 34 ratu, 35 jodoh, 36 topo. Oke. Sekarang kita menghitung untuk antara si Siti dan si Joko. Si Siti dan si Joko itu nilainya 27. 27 ini berarti hitungannya di sini ketemunya jodoh. Nah, sekarang ini kita bahas lagi untuk ini bisa didengarkan ya, untuk antara sini sampai sini, karena hitungannya sebenarnya hanya sampai 8. Apa sih artinya dari yang ada di sini ya? Ini yang artinya yang ada di sini itu pegat itu seperti apa? Nah, ini kalau nantinya misalkan ketemu pegat itu, kalau dari ilmu kejawen itu akan ketemu masalah. Nggak tahu itu masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, atau masalah sengkolo. Sengkolo itu apa ya, sesuatu yang dibawa manusia itu sejak lahir. Sengkolo itu banyak banget di situ. Ada sengkolo caluring, ada sengkolo gaulawean dan macam-macam ya. Ini kita bahas di sini saja. Itu pegat. Ini biasanya kalau hitungannya ketemu di angka 1, maka dia akan bercerai. Nah, percaya atau tidak monggo, karena ini hanya perhitungan Jawa. Terus yang kedua, kalau ketemu ratu, ketemu ratu itu sangat berjodoh sekali,
sehingga nantinya dia akan satu di mata tetangga, dia juga akan baik-baik saja, terus akan sangat harmonis. Jadi orang-orang melihatnya pun keluarga yang tanpa masalah, jadi masalah apapun nggak ada gitu. Jadi kalau ratu itu yang paling bagus sekali. Sekarang untuk yang ketiga itu jodoh. Ini kalau ketemu ya salah satunya saling melengkapi saja, jadi bisa membuat tentram dan bisa sampai istilahnya ya, namanya orang hidup itu kan ada meninggalnya, itu sampai meninggal pun dia masih berjodoh terus, pokoknya dia akan tentram terus. Nah, terus yang keempat, kalau jatuh ke topo itu nanti awal dalam kehidupan rumah tangganya dia itu akan susah, banyak sekali masalah ekonomi dan masalah yang lain-lain. Tetapi setelah mempunyai anak ataupun mempunyai cucu, nanti dia akan menemukan kemuliaan hidup. Itu kalau topo. Makanya nanti, wah, jodoh saya itu topo, saya ingin mempertahankan, ya pertahankan. Oh, sekarang kalau yang kelima, tinari. Kalau tinari ini, orang berjodoh ini akan menemukan kesenangan, cari rezeki pun akan gampang, tidak pernah kekurangan di dalam hidupnya. Jadi bila dikata ini ketemu bejo, kalau di sini ini ketemu keberuntungan ya kalau tinari. Nah, sekarang yang harus mulai diperhatikan, mulai kalau ketemu 6, 7, dan 8 ya. Kalau ketemu padu, maka suami istri ini akan sering berantem, sering bertukar, masalah sedikit pun bisa menjadi masalah ya, tapi tidak menjadi pegatan. Dia cuma isinya tiap hari berantem, tapi dia tetap menjadi jodoh gitu loh. Itu kalau nantinya ketemu padu. Nah, ini yang sekarang kesudanan ya. Sudanan itu ini biasanya akan terjadi perselingkuhan, entah dari sisi perempuan atau dari sisi laki-laki. Itu kalau nanti ketemu di situ, pokoknya itu nanti intinya ya tinggal Anda saja, misalkan tuh ketemunya kok saya di Sudanan, nanti kalau perhitungan jauh itu pasti akan ada ini ya, cobaan hidup, yaitu perselingkuhan. Nah, Anda kira-kira bisa nggak menjalaninya? Kalau kira-kira nggak, ya ditinggalkan. Tapi kalau kira-kira merasa ini harus tetap jadi jodohku, ya silahkan. Tapi kembali lagi, ini hanya hitung kejawen. Nah, terus yang terakhir, ini kalau ketemu pas pesti ya, ketemu pesti ini juga bagus, dimana kalau ini menikah itu akan rukun, tentrem, dan ya tentram aja lah sampai tua sampai meninggal gitu ya. Dan akan apa ya, langgeng selawase, itu kalau bahasa Indonesia itu apa ya, bahagia selamanya. Nah, seperti itu perhitungan-perhitungan yang ada di kejawen. Semoga saja ini bisa membantu rekan-rekan sekalian, seandainya nanti khususnya yang belum berjodoh ya, belum menemukan jodoh, nanti ada hitung-hitungan seperti ini, terus orang tua juga menghitung seperti ini bisa sebagai bahan pertimbangan. Dan ini sekali lagi, ini hanya hitung kejawen, jadi tidak mendahului kehendak yang di atas. Ini hanya ilmu kejawen, itu ilmu titen, jadi dititeni, oh ini seperti ini. Nah, itu sama orang-orang zaman dahulu dicatat menghasilkan perhitungan seperti ini. Nah, ini perhitungannya yang seperti ini tinggal Anda yang menyikapi lah, mau digunakan atau enggak, itu terserah pada Anda. Oke rekan-rekan semua, sampai di sini dulu mengenai hitung kejawen. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya sehingga bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.